Oke, teman-teman, di sini saya ingin berbagi lagi tips dan cara untuk membedakan jenis bibit sawit ya. Sawit itu biasa ada jenis sawit yang unggul dan tidak unggul, ada juga yang jenis sawit jantan dan betina. Nah, di sini saya akan berbagi berdasarkan artikel yang saya baca dan pengalaman pribadi saya. Untuk apa selanjutnya kita simak ini videonya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe-nya jika channel ini membantu. Karena besar kecilnya dukungan kalian itu sangat berarti bagi kami para konten kreator. Nah, ini adalah ilmu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi di sini teman-teman, saya langsung saja memperlihatkan beberapa ciri-ciri atau pertanda khusus yang ada pada sawit jantan dan betina ini ya. Nah, di sini teman-teman saya mempunyai 3 cara membedakan atau 3 tipsnya, yaitu ini. Pertama, kita perhatikan sulur pada daunnya ini. Ini adalah sulur. Sulur itu adalah terusan daun yang berbentuk benang ini. Ini berbentuk benang, ini yang kecil. Nah, ini adalah sulur pertanda kalau bibit ini adalah bibit sawit betina. Itu baik untuk dibudidayakan dan dikembangkan ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada sulurnya tetapi sudah putus. Ini di pinggirnya ini. Ini juga ada tapi sudah putus ininya ya. Tuh betina itu ya. Kemudian cara yang kedua yaitu jangan memilih bibit sawit yang kembar. Kebetulan di sini tidak ada yang kembar ya. Nah, di sini tidak ada bibit yang kembar. Oh, ada teman-teman. Ini ada bibit yang kembar. Nah, ini bibit yang kembar ini bisa kita dibuat ambigu atau bingung karena kita tidak tahu. Ini konon katanya ini adalah bibit satu pasang, yaitu jantan dan betina. Jadi di sini kita kadang bisa sampai salah pilih yang mana jantan, yang mana betina. Kita tebang salah satunya, ternyata yang kita tebang adalah betinanya itu ya. Itu tidak dianjurkan. Nah, ini dia. Sulurnya banyak masih muncul ini sulur. Ini juga sulur. Sulur itu terusan dari daun yang berbentuk benang ini dia. Kemudian dari segi pertumbuhan, jika bibit sawit itu tumbuhnya abnormal, itu waspada teman-teman. Karena bibit sawit jantan cenderung lebih tinggi dan bentuk pohonnya itu lebih besar dan tinggi dari sawit pada umumnya. Maka sangat dianjurkan kita memilih sawit untuk bibit yang kita budidayakan, yaitu memilih bibit yang sama rata tingginya, besarnya itu ya teman-teman. Kemudian dari tekstur daun, pada umumnya sawit jantan itu daunnya lebih jarang. Nah, di sini saya tidak ada melihatnya, mungkin ada tapi belum kelihatan karena bibitnya masih umur 6 bulan ini ya. Sudah siap tanam sih. Nah, mungkin ini dia seperti ini. Ini dia tinggi dan daunnya jarang ini. Tekstur daunnya jarang, struktur daunnya jarang. Tidak rapat. Nah, itu salah satu cara membedakannya. Ya, teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin budidaya sawit, nah, bibit umur berapa sih yang bagusnya untuk langsung bawa ke turun lapangan? Bibit yang dibawa itu boleh juga bibit yang kecil, boleh juga bibit yang sudah besar ya. Bibit kecil, nah keunggulannya bibit kecil yaitu ini. Ini bibit kecil, berdasarkan pengalaman saya, bibit kecil pertumbuhannya di lapangan jauh lebih pesat ketimbang bibit yang sudah besar. Itu karena kenapa?
Karena bibit kecil itu akarnya masih sedikit yang terpotong ketika kita memindahkan bibit, dan daya serap makanannya pun lebih optimal karena akar akar sedikit yang terpotong. Jika bibit besar itu terpotongnya full akarnya, kiri kanan atas bawahnya terpotong. Jadi dia daya serapnya itu agak lama, dia harus menyembuhkan luka di akar dulu baru menyerap makanan. Jadi agak lambat teman-teman. Cuman kalau bibit kecil berdasarkan pengalaman itu lebih rawan hama tikus. Karena rasa dari umbut sawit ini mah sangat disukai oleh tikus atau manis ya. Jadi itu lebih dominan cepat habis. Itu rawannya. Itu satu ya teman-teman. Kemudian rawan juga terkena jamur di bagian ujung umbut ini. Tapi cara mengatasinya sangat mudah. Kita cukup melakukan penyemprotan dengan fungisida secara rutin, entah itu 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, itu sudah bisa mengatasi jamur itu. Yang sulit adalah hama tikusnya. Jika lahan teman-teman berada di dataran yang tidak ada hama tikusnya atau jarang hama tikusnya, boleh diterapkan teknik itu. Itu sangat cepat pertumbuhannya. Oke teman-teman, itu tips dari saya dalam menentukan bibit dan usia tanam yang bagus berdasarkan pengalaman dan artikel yang saya baca. Semoga bermanfaat. Share jika berguna bagi kalian. Salam sukses petani milenial hebat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.